terjadi ketika aku masih kuliah dan terpaksa tinggal bersama budeku yang tinggal di kota Malang. Sebut saja namaku Joko, asal Klaten, Jawa Tengah. Aku dikuliahkan orang tuaku di universitas ternama di kota Malang. Katanya, biar kelak menjadi orang yang berguna, aku terpaksa menuruti keinginan orang tuaku untuk tinggal bersama budeku di Malang. Sebenarnya aku sendiri tidak ingin kuliah, inginnya sih langsung kerja saja, tapi aku juga tidak ingin mengecewakan harapan kedua orang tuaku padaku. Singkat cerita, pagi-pagi sekali aku berangkat ke rumah budeku dengan diantar orang tuaku. Jujur, sebenarnya aku belum begitu kenal sama budeku itu, namanya Bude Ratna. Seingatku, waktu aku masih kecil dulu, pernah sekali diajak orang tuaku ke rumahnya. Tapi aku sudah lupa dan sudah tak ingat lagi wajahnya. Sesampainya di sana, orang tuaku berhenti di depan rumah yang sangat besar dan mewah. Terlihat 3 mobil terparkir di garasi depan rumahnya. Wah, ternyata Bude Ratna orang kaya, lebih kaya dari orang tuaku, gumamku dalam hati. Setelah orang tuaku memencet bel rumahnya, keluarlah seorang wanita yang umurnya kira-kira 45 tahun. Orangnya masih sangat terlihat cantik sekali dengan berpakaian rapi, rambut diikat ke atas. Ya ampun, kalian toh Bambang Mbak Nur, sapa wanita itu. Iya Mbak Ratna, jawab ayahku. Ternyata wanita itu adalah Bude Ratna. Bude Ratna ternyata beda dari bayanganku. Kukira orangnya galak dan jelek, dan ternyata orangnya cantik sekali. Bude Ratna ini adalah istrinya kakak sepupu ayahku. Ayo masuk, ajak Bude Ratna. Lalu kita semua pun masuk dan dipersilahkan duduk di kursi mewah yang bermotif ukiran. Rumah Bude Ratna yang luas namun terlihat sangat sepi. Kemudian ayah dan ibuku berbincang-bincang dengan Bude Ratna itu. Saat itu aku hanya diam dan dengerin obrolan mereka. Kemudian ayah memulai pembicaraannya soal menitipkan aku di rumah Bude Ratna itu. Kemudian Bude Ratna pun dengan senang hati menerimaku untuk tinggal di rumahnya. Katanya kebetulan bisa untuk menemaninya. Karena kebetulan suami Bude Ratna itu sering ke luar negeri, serta anak-anak Bude Ratna juga kuliah di luar negeri. Jadi Bude Ratna hanya tinggal bersama 2 pembantunya, dan sopirnya hanya kerja dari pagi sampai sore saja, kemudian langsung pulang. Setelah lama mengobrol, lalu aku diantarkan ke kamar yang akan aku tempati di lantai atas. Sambil menaiki tangga, Bude Ratna mengajakku ngobrol. Kamu harus betah tinggal di sini sampai kamu lulus nanti ya, ucap Bude. Iya Bude, semoga saja, jawabku singkat. Dulu kamu kesini masih kecil ya, mungkin kamu sudah lupa sama Bude ya, ucapnya. Iya, maaf ya Bude. Siapa namamu? Bude lupa, maklum Bude udah setengah umur. Namaku Joko Bude. Oh iya Joko, ini kamarmu ya, lengkap dengan kamar mandi dalam. Nanti kalau mau makan ke bawah saja ya. Dan nanti kalau butuh sesuatu, tinggal tanya sama pembantu ya, ucap Bude Ratna memberitahuku. Iya, Bude, terima kasih, sahutku. Aku tidak banyak tanya sama Bude karena memang aku belum terbiasa saja sama dia. Kemudian Bude Ratna pamit ke bawah untuk kembali menemui ibu dan ayahku di bawah. Lalu aku merapikan barang-barangku di kamar yang sangat luas itu, dan kamarku kebetulan terdapat teras untuk bersantai menghadap ke kolam renang. Aku bakalan betah kalau tinggal di tempat semewah ini. Lalu besoknya aku mulai mendaftarkan diri di universitas di kota Malang. Aku diantarkan oleh sopir Bude Ratna. Namanya Pak Yanto. Beliau sangat ramah dan baik karena dilihat dari logat bicaranya yang kalem. Selesai mendaftar aku pun diajak keliling kota Malang sama Pak Yanto. Singkat cerita, sudah 1 bulan aku tinggal di rumah Bude Ratna. Jujur aku sangat merasa nyaman. Dan suatu hari aku dibuat kaget oleh Bude Ratna. Tanpa sengaja aku melihatnya. Saat itu Bude Ratna berada di dalam kamarnya dengan pintu sedikit terbuka. Apa sengaja dibuka atau Bude lupa mengunci pintu? Tidak sengaja aku lewat dari depan kamarnya. Aku lihat Bude sedang melakukan hal yang aneh. Jujur, aku baru pertama melihat secara langsung wanita seperti itu. Aku penasaran dan aku mengintip sedikit dari celah pintu yang sedikit terbuka itu. Ternyata Bude Ratna sedang melakukan video call dengan seseorang sambil melakukan sesuatu pada dirinya. Entah apa yang dia lakukan, aku pun tak tahu.
Lalu aku kembali ke kamarku sambil berjalan memikirkan tentang hal itu dan bertanya-tanya dalam batinku. Apa yang dilakukan Bude Ratna tadi? Pertanyaan ini yang masih berputar dalam pikiranku. Singkat cerita, seminggu kemudian aku baru berani bertanya langsung tentang hal itu kepada Bude. Sontak dengan kagetnya Bude Ratna, langsung mukanya merah saat mendengar pertanyaanku. Dengan gugup Bude Ratna menjawabnya, "Oh itu, Bude lagi teleponan sama Pak De Jarwo," jawabnya. "Oh alah, kirain Bude lagi ngapain, rupanya telepon sama Pak De," sahutku. Tapi dalam batinku, aku masih belum percaya kalau itu Pak De Jarwo. Aku yakin, sekali itu adalah orang lain, aku akan menyelidiki ini, ucapku dalam hati. Pagi pun sudah menyambut kembali. Aku bergegas mandi dan bersiap untuk masuk kuliah. Kali ini aku berangkat sendiri dengan memakai motor Bude yang sudah dipinjamkan padaku. Baru mau keluar gerbang, aku lihat ada mobil yang parkir di seberang jalan. Dengan kacanya terbuka sedikit dan orang yang di dalam itu melihat ke arah rumah Bude. Lalu aku melaju pelan dan bertanya dalam hati siapa orang itu. Dan saking penasarannya, aku gak jadi masuk kuliah dan berniat mengawasi mobil itu dari jauh. Tiba-tiba aku melihat Bude Ratna keluar dan langsung menuju mobil itu dan langsung masuk. Jelas aku semakin penasaran sama mereka, aku berniat mengikuti mobil itu. Aku mengikuti dari jauh dan setelah setengah jam perjalanan, mobil itu menuju hotel yang berbintang. Lalu aku menunggu di seberang jalan hotel itu dan sekira 40 menit menunggu, mobil itu pun keluar. Singkatnya, mobil itu mampir ke sebuah restoran mewah yang ada di Kota Malang. Bude Ratna pun keluar dari mobil itu. Selanjutnya pria muda yang umurnya jauh dari Bude Ratna. Pria itu lumayan keren dan gagah. Apa mungkin itu rekan bisnisnya Bude, pikirku? Dalam batinku bertanya-tanya, dan apa mungkin selingkuhannya? Masih tanda tanya dalam benakku. Lalu aku pun segera pulang ke rumah dan tak jadi kuliah. Malamnya aku bertanya lagi pada Bude Ratna. "Bude, tadi aku lihat Bude di restoran bersama seorang anak muda. Itu siapa, Bude?" "Maaf ya Bude, kalau aku kepo," ucapku pada Bude Ratna. "Emang kamu lihat di mana, Joko?" "Bude, dari tadi di kantor, mungkin kamu salah lihat kali. Bukannya kamu tadi kuliah?" tanya Bude. Ternyata Bude ngeles jawab pertanyaanku. Pasti ada sesuatu disembunyikan Bude, batinku. "Iya, tadi aku kuliah, tapi cuma sebentar Bude. Jadinya aku diajak teman-temanku jalan-jalan. Tapi tadi itu mirip Bude sekali loh. Apa mungkin aku salah lihat Bude?" "Ya mungkin Jok, wong tadi Bude ada rapat di kantor," jawab Bude semakin terlihat jelas bohongnya. Jelas aku tidak percaya sama penjelasan Bude Ratna itu. Lalu aku pamit ke kamar setelah percakapan itu. Lalu aku pura-pura tidur cepat. Tapi sampai kamar, aku akan memastikan kalau Bude itu selingkuh. Jam 12 malam, aku turun kembali menuju depan kamar Bude. Dengan pelan aku menuju kamarnya. Dan apa yang terjadi? Aku mendengar suara rintihan dari kamar Bude. Aku terus saja mendengarkan suara itu. Saking penasarannya, aku coba melihat dari jendela di atas pintu dengan memakai meja kecil. Dan apa yang aku lihat itu sama seperti waktu pertama kali aku melihat Bude. Tapi kali ini beda, Bude terlihat jelas melakukan sesuatu yang aneh bagiku. Lalu aku kembali ke kamarku lagi dan menunggu besok pagi. Semua ini harus aku bongkar. Aku tidak peduli kalau nanti Bude akan marah padaku. Dan kebetulan besoknya hari Minggu, tidak ada pelajaran kuliah, dan Bude juga tidak masuk kantor. Aku akan menanyakan kembali tentang apa yang aku lihat kemarin. "Selamat pagi Bude Ratna yang cantik," sapaku pada Bude yang baru keluar dari kamarnya. "Pagi juga, Jok. Tumben kamu sudah bangun," jawabnya. "Ini kan hari Minggu Bude. Mau olahraga renang, soalnya nanti mau ada ujian renang. Jadi aku mau latihan di rumah, mumpung ada kolam renangnya." "Oh gitu ya," jawab Bude singkat. Hari itu Bude nampak cantik sekali walaupun baru bangun tidur. Dan sebelum aku mulai renang, aku langsung menanyakan hal itu pada Bude. "Bude, aku mau nanya nih." Bude jawab jujur ya. Kalau Bude nggak jujur, Bude akan menyesal. "Mau nanya apa sih Jok? Pagi-pagi gini udah bikin Bude penasaran aja." "Iya Bude, soalnya pertanyaan ini mengganggu pikiranku. Kita ngomongnya di kamar Bude aja ya, takut nanti Big Nem dengar."
Lalu kami pun masuk ke kamar dan aku mulai bertanya tentang yang semalam Bude lakukan itu. Bude, semalam ngapain? Jawab jujur Bude, karena aku melihat semuanya dari jendela. Apa Joko? Jadi kamu mengintip Bude dari jendela? Dan dengan wajah memerah dan malu, akhirnya Bude mengakui itu semua dengan alasan bermacam-macam. Please, jangan kasih tahu siapapun tentang hal itu. Bude mohon, Joko. Bude Ratna mulai merayuku agar aku tidak menceritakan ke siapapun tentang hal itu. Dan aku pun bilang, oke Bude, tenang saja. Ini tidak ada yang tahu kok. Kamu mau minta apa saja, Bude kasih kok Joko. Asal kamu bisa jaga rahasia ini. Terlihat wajah Bude nampak takut terhadapku. Bude serius mau ngasih apa saja yang aku minta? Tanyaku. Iya Joko. Asalkan kamu janji tidak menyebarkan ke siapapun, pintanya. Kemudian aku minta sesuatu pada Bude, dia sontak kaget dengan permintaanku itu. Kenapa harus itu sih Joko? Tanyanya. Ya aku mau itu Bude, terserah Bude mau kasih atau tidak. Dan dengan berat hati, Bude Ipah mengabulkan permintaanku itu. Dan semua permintaanku dituruti sama Bude Ipah, semuanya termasuk yang aneh-aneh. Haha. Maafkan Joko ya Bude, Joko nggak bermaksud apa-apa ya. Tapi karena sudah lihat Bude begitu, iman Joko jadi goyah, jadinya nggak bisa lagi kompromi, ucapku. Iyalah Jok, Bude yang salah, tak seharusnya Bude lakukan itu, ucap Bude dengan nada penyesalan.